Bu. Baik, selalu kita awali dengan selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kalian, ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kemarin Ibu sudah berikan untuk catatanmu di rumah, ya kan? Tapi kita belum ada bahas mengenai materi itu. Ibu kasih video dan video itu bisa kamu buat sebagai bahan catatan. Begitu ya? Nah, bagusnya kalau misalkan ada materi, harusnya kita diskusikan supaya lebih paham. Apalagi yang namanya pengetahuan dasar harus bisa, ya. Nah, karena itu, anak-anak Ibu semuanya, kita bahas ulang, ya, kita bahas ulang. Nah, yaitu yang pertama kita katakan kemarin judulnya adalah objek IPA dan pengamatannya, ya kan? Nah, apakah itu objek IPA? Mengapa harus diamati? Kan begitu. Kan kita harus tahu apa gunanya kita belajar, ya kan? Jangan belajar-belajar, banyak beban di otak, tapi nggak tahu apa gunanya. Itu sama saja sia-sia. Tapi setiap ada pembelajaran, kamu paham apa gunanya, kamu bisa terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, itulah namanya belajar. Ya, itu baru namanya belajar. Selama itu tidak kamu pahami dan tidak bisa kamu manfaatkan, itu bukan belajar. Ya, itu pekerjaan sia-sia. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, kita bahas ulang. Apa itu objek IPA? Nah, kemarin kita katakan bahwa objek IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya, baik itu pegunungan, danau, pohon, benda-benda di sekitar kita. Kendrick juga bisa jadi objek IPA loh. Bu Putri juga bisa jadi objek IPA, ya. Ella juga bisa jadi objek IPA. Kemudian apalagi Jason juga bisa jadi objek IPA. Jadi segala yang ada di alam semesta ini itu adalah objek IPA. Bisa ya? Paham? Nah, Paham, Bu. kita memahami apa yang ada di alam ini, maka kita harus melakukan yang namanya pengamatan, ya kan? Nah, pengamatan itu apa? Coba Ibu sekarang melotot melihat kalian. Ibu sebenarnya sedang melakukan apa? Pengamatan, Bu. Pengamatan. Nah, Ibu lihat si Ella sedang memperbaiki dasinya. Ibu sedang melakukan Pengamatan, Bu. pengamatan. Jadi apa itu pengamatan? Apa itu pengamatan? Proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera dan alat ukur, Miss. Iya, bagus. Pengamatan itu adalah proses menyelidiki. Ya, menyelidiki apa? Objek. Nah, kalau kita lihat di gambar itu, si anak sedang mengamati apa, guys? Kupu-kupu, Miss. Kupu-kupu. Kupu-kupu inilah yang dikatakan sebagai objek IPA atau objek pengamatan. Nah, menggunakan apa dia mengamatinya, Nak? Kaca Look, pembesar. Miss. Iya, look atau kaca pembesar. Maka ini dikatakan sebagai alat pengamatan. Nah, si anaklah yang melakukan pengamatan atau dia disebut sebagai pengamat. Ya kan? Oke, nah yang berikutnya slide-nya nggak Ibu kasih. Ibu mau lihat
seberapa paham kalian dengan video yang Ibu berikan, ya. Ibu katakan kemarin bahwa pengamatan itu dibagi menjadi 2. Ya kan? Nah, Iya, Bu. pengamatan itu dibagi menjadi 2. Pengamatan apa aja? Ada pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Iya, bagus. Berarti kalian benar-benar antusias belajarnya. Luar biasa untuk 7G. Ada pengamatan kualitatif, ada pengamatan kuantitatif. Iya, bagus. Pengamatan kuantitatif dan kualitatif ada bedanya. Kalau kualitatif itu apa? Mengamati menggunakan alat indera, Miss. Mengamati objek. Cek dengan alat ini. Nah. Bu, boleh ulang nggak soalnya, Bu? Gimana? Ayo ulangi bicara. Apa, Bu, Nas? boleh ulang nggak soalnya? Oh, apa itu pengamatan kualitatif, Sen? Pengamatan yang menggunakan alat indera, Bu. Oke. Kalau pengamatan kuantitatif itu apa, Airen? Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan ya tidak bisa diukur gitu. Yang tidak bisa diukur. Bisa diukur, bisa diukur. Bisa diukur. Yang mana yang betul? Bisa diukur. Iya. Bagus. Bisa diukur. Nah, kalau misalkan Ibu katakan tadi kamu buatkan dulu contoh, kita diskusi, iya kan? Nah, sekarang kalau Ibu katakan begini, Bu Putrina cantik sekali. Itu termasuk pengamatan apa? Kualitatif, Miss. Apa? Kualitatif, karena wajah Ibu berkualitas, ya kan? Ya kan? Iya, Miss. Iya, Miss. Terpaksa ya kan? Enggak. Nah, kalau Ibu katakan, mata Bu Putrina ada 2. Itu pengamatan? Kuantitatif, Miss. Kuantitatif. Kenapa Bu Putrina cantik sekali adalah kualitatif, sedangkan mata Bu Putrina ada 2 adalah kuantitatif? Mami langsung Memang datang. Kenapa? Kenapa? Karena mata, Ya, karena mata itu bisa dihitung. 1, Iya. 2. Tetapi kalau cantik memang udah cantik. Iya, benar, Airen. Tepuk tangan untuk Airen, karena memang Ibu udah cantik, ya kan? Oke, udah bisa paham ya bedanya ya. Paham ya? Paham ya? Kalau kualitatif dia tidak bisa dihitung, kalau kuantitatif bisa dihitung. Bagus. Nah, untuk apa kita pahami itu? Untuk apa kita perlu memahami objek? Untuk apa kita perlu memahami apa itu pengamatan? Untuk apa kegunaannya itu semuanya? Itu diperlukan semuanya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang perlu dipahami oleh manusia atau untuk menjawab segala masalah-masalah yang kita temukan dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Nah, sekarang kan heboh-heboh terus-terusan.
Kalau tahun lalu heboh, itu kenapa ya manusia bisa sakit bahkan meninggal karena virus COVID-19. Sekarang heboh mengenai vaksin COVID-19, ya kan? Nah, itu pasti bisa diselesaikan masalah-masalah tersebut apabila dia mengenali objeknya, bisa mengamati, dapat memiliki data, kemudian menganalisisnya. Gitu kan? Ya kan? Jadi kita memang dasarnya harus bisa mengenal objek, kemudian mendatanya lewat pengamatan. Nah, itulah yang dikatakan metodologi ilmiah. Ya, metode ilmiah. Nah, apa gunanya? Ibu katakan tadi ini menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam pikiran kita. Menjawab keinginan tahuan dari manusia. Jadi kalau misalkan orang-orang eksakta itu dalam mengelola masalah, dia biasanya melewati yang namanya metode ilmiah. Ya, dia melewati yang namanya metode ilmiah. Oke, sekarang gini masalahnya. Kita katakan saja bahwa kesulitan menemukan vaksin untuk COVID. Itu masalah enggak? Salah, Bu. Kesulitan menemukan vaksin yang tepat untuk manusia. Masih ragu-ragu orang untuk vaksin walaupun udah diwajibkan, ya kan? Ya kan? Nah, untuk menjawab itu tentu harus ada eksperimen yang membuktikan. Jadi orang-orang eksakta itu wajib melewati 7 tahapan ini. Untuk menemukan vaksin itu sendiri, mereka wajib melewati yang 7 tahapan ini. Nah, yang pertama, merumuskan masalah. Masalahnya tadi itu apa? Kesulitan menemukan vaksin yang tepat. Dilihat dulu ke masyarakat. Masih takut divaksin. Kenapa? Belum ada yang membuktikan bahwa vaksin itu oke punya. Ya kan? Nah, setelah itu barulah menyusun kerangka teori. Menyusun kerangka teori itu ibaratnya mengambil data-data dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, ya kan? Kemudian dari buku-buku penemuan sebelumnya, dari penelitian-penelitian sebelumnya, disusun teori. Teori-teori yang bisa menjadi jalan untuk mencari solusi. Nah, setelah itu yang ketiga merumuskan hipotesis sementara. Nah, hipotesis sementara itu adalah kesimpulan sementara. Dilihat masalahnya di lapangan, dilihat teorinya. Nah, kira-kira gimana solusinya? Solusinya adalah X, Y, Z. Itu adalah hipotesis sementara atau kesimpulan sementara. Kenapa dia bersifat sementara? Karena belum dieksperimenkan. Setelah itu baru dieksperimenkan. Nah, jadi dicobain. Semua vaksin-vaksin yang tadi itu dicobain. Kan udah ada vaksin X, Y, Z. Dicobain. Mana yang lebih oke? Dilihat dari sifatnya, dilihat dari prosesnya yang terjadi ketika dikasih vaksin. Nah, setelah itu barulah dipilihkan, oh inilah yang paling tepat mengingat sifat-sifat virusnya demikian. Udah, setelah ada itu diolahlah semua datanya itu. Kan banyak nanti yang jadi kelinci percobaan istilahnya, ya kan? Ambillah data-datanya dari situ. Makanya dikatakan mengolah dan menganalisis data. Setelah itu barulah disimpulkan mana yang terbaik. Mana yang paling efektif. Setelah disimpulkan, barulah dipublikasikan.
dipublikasikan. Nah, dipublikasikan di sana orang banyak diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian yang sudah mereka lakukan. Sampai di situ paham tidak? Paham tidak, Nak? Ah? Halo? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Jadi udah paham apa gunanya kita belajar mengenai objek IPA. Belajar mengenai apa itu pengamatan. Nah, objek IPA kita harus mengenal apa yang kita kerjakan. Pengamatan itu kita mau melihat. Nah, bagaimana data-data yang perlu untuk menyelesaikan solusi-solusi yang mau kita cari. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sampai di situ. Ada nggak yang mau ditanyakan kepada Ibu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada. Jelas? Mas, Bu. Berarti luar biasa Ibu ya, langsung paham semua ya. Nah, kalau misalkan Ibu menyuruh kalian melakukan penelitian itu, mau nggak? Penelitian sederhana setelah mempelajari hal itu. Mau, Bu. Mau? Yakin? Saya mau coba, Bu. Mau coba, Miss. Oke, mau coba apa? Coba, kira-kira apa yang mau dicobakan? Kasih tahu dulu sama Ibu. Kenapa Calvin ganteng gitu? Enggak lah. Atau kenapa yang namanya Putri cantik, yang namanya Putra ganteng gitu? Boleh. Oke. Coba dulu pikirkan atau lihat masalah-masalah yang ada di sekitarmu. Udah. Kemudian kamu ikuti tahapan-tahapan metode ilmiah yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi kamu hubungkan dengan yang Ibu katakan tadi. Apa itu objeknya? Harus dikenali objeknya ya guys. Harus dikenali apa itu pengamatan yang kamu lakukan. Apakah kamu menghasilkan data apa tadi? Kualitatif ataupun data kuantitatif. Oke, bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke, nanti Ibu minta di WA. Ya, minta di WA. Coba dulu buatkan nanti ya. Contohnya, kamu pikir-pikirkan aja dulu. Kira-kira apa yang mau kamu lihat di masyarakat. Buat di situ. Rumusan masalah. Yang kedua, apa yang kamu lihat masalahnya, tuliskan. Yang kedua, apa tadi? Kerangka teori. Itu kamu bisa baca-baca dari manapun. Kemudian, apa kesimpulan sementaramu atau hipotesisnya? Berikutnya, apa eksperimen yang akan kamu lakukan? Hal-hal sederhana aja ya. Tidak perlu yang gimana-gimana dulu. Ibu hanya mau melihat apakah kamu memahami yang dikatakan metode ilmiah. Bisa ya? Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanya, kalau memang sudah jelas, baiklah siapkan dirimu untuk foto cantik dan foto tampan dengan Ibu. Oke, siap? Bagaimana gaya kita untuk berfoto hari ini, guys? Ini, Bu. Pakai gaya, Miss. Sen. Oke, baik. Hari ini pendapat Sen yang kita ambil ya. Baik. Kasih foto paling tampan dan paling cantik. Nggak boleh lebih cantik guru bidang studinya.
Ayo, Filbert. Lupa kesepakatannya. Harus nampak semua wajahnya. Oke. Tunggu ya, kayaknya jaringan ini. Buka semua kameranya. Daryl belum. Raymond belum. Oke, senyum paling oke, guys. Oke, slide kedua ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa tugasnya ya, yang Ibu katakan buatkan secara sederhana di grup WA kita. Oke? Halo Bu Lasmayanti. Halo Bu. Halo kawan-kawan. Ini ada Ibu Wakil Kepala Sekolah kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Ayo sapa ibunya. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Jadi kita belajar di rumah. Ibu ini tetap dari sekolah untuk melihat anak-anak, memastikan kalian untuk sekolah. Terima kasih ya Bu Lasma untuk kehadirannya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Ibu out dulu ya. Dadah. Sehat-sehat semuanya. Dadah, Bu. Hai. Bu.